Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi merawat ayam maduan maupun ayam kampung. Sebagai refleksi dari sekian teori dan pengalaman yang kita telah lakukan sekian waktu, sebenarnya ada 3 pertanyaan utama yang perlu kita ajukan atau jawab, atau yang perlu ketika seseorang mau meraih tangga-tangga suksesnya atau indikator keberhasilannya, termasuk dalam budidaya ayam. Yang pertama sebenarnya adalah apa? What? Apa yang menjadi aset primer atau aset dasar ketika kita mau budidaya ayam? Aset primernya apa? Turunannya tentu akan banyak. Pertanyaan kedua adalah mengapa? Why? Mengapa itu dilakukan? Berarti di sini ada motif. Tentu lebih pada motif ekonomi. Dan itu berarti akan menentukan langkah-langkah kerja dalam pola efisiensinya maupun pola efektivitasnya. Mengapa budidaya ayam kampung itu dilakukan? Mengapa saya harus menjadi seorang pengusaha peternak yang sukses? Mengapa saya mulai dari seorang peternak pengusaha? Ya, fokus peternak pengusaha beda dengan fokus pengusaha peternak. Nah, pertanyaan terakhir sebenarnya adalah siapa yang menentukan derajat keberhasilan itu dari waktu ke waktu seiring dengan hambatan, tantangan, masalah, dan juga syaratnya persoalan, khususnya dalam pembiayaan. Karena ketika motif mengapa ketemu dengan apa, maka akan mudah bagi siapa untuk merumuskan langkah-langkah kerjanya. Apa itu bisa objek, ya, bisa non objek, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau saya sekedar refleksi sedulur, dan ini motivasi, ya, sebenarnya kita harus jawab dulu apanya. Soal kapan dan di mana itu hanya melengkapi. Kita mulai dulu dengan apanya. Nah, aset primer menurut saya, ya, bukan aset material seperti indukan ayam atau kelompok indukan ayam. Itu hanya turunan ketika kita melakukan aksi dan tindakan dari satu waktu ke satu waktu. Apa yang pertama itu adalah pemikiran. Apa subjek bisnis? Apa fokus usaha? Apa yang menjadi pilihan dari jenis-jenis kerja yang mau kita lakukan? Kalau apanya itu sudah ada kerangkanya, konsepnya, pemikirannya sudah jelas, maka akan mudah membreakdownnya, ya. Karena ketika kita memilih sesuatu, apanya saja tidak jelas, tidak fokus, maka mengapanya itu menjadi kabur. Mengapanya itu akan mengikuti, ya, pergerakan. Padahal ketika kita sudah menentukan apa, itu berarti kita fokus. Berarti kita start dari poin itu. Karena ketika poin itu kita sudah tetapkan, putuskan, berarti kita hanya menentukan alur, langkah, jalan, dan pilihan cara. Sehingga motif itu akhirnya mempermudah kita meraih apa yang dilakukan.
Nah, ketika apa dan motifnya jadi satu paket, itu berarti akan mempermudah siapanya untuk akhirnya memang konsisten, fokus, dan kemudian berjuang untuk meraihnya apapun tantangan hambatan yang di depan. Apapun pilihan rencana sukses itu relatif sama. Mau sukses di dalam pekerjaan, mau sukses di dunia bisnis, mau sukses dalam dunia entrepreneur dan juga budidaya ayam atau budidaya ternak lain, itu berarti pilihannya jelas apa. What is the point of the choice? Apa pilihan dari apa poin dari pilihan itu? Lalu mengapa itu dipilih? Apakah karena lebih mudah? Apakah lebih banyak tantangannya? Apakah mungkin karena memang kita punya sumber daya, kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan itu sehingga kita yakin bahwa itu akan mudah kita lakukan? 3 pertanyaan itu sebenarnya akan menggiring siapanya. Aktor. Aktor inilah yang pada akhirnya menerjemahkan apa itu, pemikiran tadi, konsep itu, rencana kerja itu. Dia turunkan menjadi sebuah rencana kerja pribadi, rencana kerja tim, atau mungkin rencana kerja dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sesuai dengan kekuatan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki, sehingga akan mempermudah the man behind the gun, akan mempermudah aktor atau siapa yang akan mengerjakan itu. Ketika apanya jelas, maka konseptornya, inisiatornya, pemrakarsanya itu gampang menerjemahkannya menjadi breakdownnya, poin-poinnya sampai turunan 1, turunan kedua dari satu tempo, dari satu wahab, akan mudah. Jadi aktor itu akan mudah menerjemahkan rencana sukses dan program kerjanya ketika pilihan apanya jelas dan bisa diturunkan, bisa diterjemahkan dalam rencana kerja bertahap dan berkesinambungan. Karena di dalamnya berarti ada motif, melekat motif itu. Sehingga siapapun yang ada di dalam mata rantai kegiatan itu akan dia fokus pada tahapan-tahapan, pada metode dan rencana kerja. Sehingga gampang mengukur indikator pencapaian dari sebuah kegiatan, termasuk budidaya ayam. 2 tahun pertama apanya saya jelas. Budidaya ayam jelas. Saya ada pelihara kambing, saya pernah pelihara entok, bebek, tetapi sekarang saya start dari budidaya ayam, dan saya detail menerjemahkannya dalam sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Karena motifnya kenapa saya memilih ayam jelas, ada unsur satu kesenangan, hobi, ada satu unsur memanfaatkan waktu, ada satu unsur ingin tahu lebih detail bagaimana itu beternak ayam, ada satu lagi itu apa nilai ekonomi yang bisa saya dapat peroleh ketika saya mengerjakan itu. Tentu tidak hanya semata-mata saya bisa makan ayam goreng, walaupun ayam saya ini tidak pernah saya goreng, ya. Nah, artinya apa? Saya sedang menjadi aktor intelektual sekaligus aktor pelaku. I am the man behind the gun to run this chicken cultivation. Saya orang di belakang kegiatan ini yang menyelenggarakan budidaya ayam itu. Jelas apanya, jelas mengapanya, dan kemudian siapanya. Berarti saya yang akan membuat kerangka kerja untuk satu tempo. Sehingga ketika ada orang lain yang saya ikut sertakan dalam kerja-kerja berikutnya, maka ini bukan lagi sebuah pembelajaran. Ini sudah sebuah pola, sebuah sistem, sebuah cara kerja. Karena dia sudah terukur, sudah sistemik, sudah dari pengalaman, sudah dari waktu, sudah dari kemudian kesalahan menjadi sebuah perbaikan. Ini motivasi sedulur. Mari kita tanyakan 3 poin itu ketika kita berjalan mau meraih harapan, cita-cita kita, apapun pilihan profesi dan pekerjaan kita. Kebetulan saya sekarang memilih ini. Anda pilih di mana?
Anda pilih apa dan mengapa Anda pilih itu, sehingga Anda menjadi aktor pertama dan utama dalam rencana-rencana kerja itu. Mari kita tanya, bukan pada rumput yang bergoyang, pada diri kita, supaya kita konsisten dan fokus, sehingga sumber-sumber daya, sumber-sumber dana itu kita perlakukan secara efektif dan efisien. Sukses buat Anda, sukses buat kita semua. Salam satu hobi.